Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, kita mulai pembahasan kitab ini dari bagian muqaddimah, yaitu pengantar. Dan topik yang dibahas adalah soal karamah, kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya. Ini topik yang sering jadi perdebatan. Ada yang percaya, ada yang menolak. Nah, kitab ini hadir untuk meluruskan semuanya berdasarkan dalil yang kuat. Penulis membuka dengan kalimat, Al-karamatu dhuhuru amrin khariqin lil'adati ala yadil wali. Maqrunun bitta'ati wal irfan bila da'wa nubuwah. Karamah adalah munculnya sesuatu yang luar biasa, yang menembus kebiasaan di tangan seorang wali yang disertai ketaatan dan makrifat tanpa ada klaim kenabian. Mari kita bedah pelan-pelan. Khariqin lil'ada, harfiah artinya merobek kebiasaan. Bukan sekadar aneh atau kebetulan, tapi benar-benar melampaui hukum alam yang sudah kita kenal. Bayangkan air yang biasanya mengalir ke bawah, tiba-tiba naik ke atas. Itulah khariqul ada. Tapi perhatikan syaratnya. Harus makrunun bitta'ati wal irfan, disertai ketaatan kepada Allah dan ma'rifat, yaitu pengenalan mendalam kepada Allah. Jadi, bukan sembarang orang yang bisa melakukan sesuatu ajaib lalu disebut karamah. Kalau pelakunya ahli maksiat, itu bukan karamah, itu istidraj, jebakan dari Allah. Dan satu lagi, bila da'wa nubuwatin, tanpa klaim kenabian. Ini pembeda paling tegas antara karamah dan mukjizat. Nabi mengklaim kenabian, dan hal luar biasa itu jadi buktinya. Wali tidak mengklaim apa-apa. Kejadian luar biasa itu datang begitu saja, sebagai kemuliaan dari Allah. Lanjut. وَتَكُونُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى صِدْقِهِ وَفَضْلِهِ أَوْ لِقُوَّةِ يَقِينِ صَاحِبِهَا أَوْ غَيْرِهِ. Karamah itu bisa terjadi sebagai tanda kejujuran dan keutamaan sang wali, atau sebagai penguatan keyakinan, baik bagi si wali sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Jadi fungsi karamah itu ada dua. Pertama, semacam tanda pengenal dari Allah bahwa orang ini memang dekat dengannya. Kedua, sebagai penguat iman, bisa untuk si wali itu sendiri, bisa juga untuk orang-orang yang menyaksikannya. وهي جائزة وواقعة عند أهل السنة ولو بقصد الولي على الأصح وإن كان الغالب خلافه. Menurut Ahlus Sunnah, karamah itu hukumnya boleh terjadi dan memang benar-benar terjadi. Bahkan menurut pendapat yang paling kuat, karamah bisa terjadi meskipun si wali memang menginginkannya. Walaupun pada umumnya, karamah itu datang tanpa direncanakan. Ini poin penting. Sebagian orang mengira karamah hanya sah kalau terjadi di luar kehendak sang wali, seperti kebetulan. Tapi penulis kitab ini menegaskan, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa, meskipun sang wali memohon atau menghendakinya, itu tetap bisa disebut karamah, selama semua syarat lainnya terpenuhi. Wa min jinsil mu'jizati ala sawabi li syumulil qudratil ilahiyyah. Karamah itu sejenis dengan mukjizat. Dalam artian keduanya sama-sama bersumber dari kekuasaan Allah yang tak terbatas. Simpelnya begini, mukjizat dan karamah itu seperti dua produk dari pabrik yang sama. Pabriknya adalah qudrah Allah. Bedanya hanya pada siapa yang menerimanya dan dalam konteks apa. وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُودَ الْمُمْكِنَاتِ مُسْتَنِدٌ إِلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى الشَّامِلَةِ لِكُلِّهَا فَلَا يَمْتَنِعُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى قُدْرَتِهِ وَلَا يَجِبُ فِي أَفْعَالِهِ. Semua yang mungkin ada di alam ini bergantung kepada kekuasaan Allah yang mencakup segalanya. Tidak ada satu pun yang mustahil baginya, dan Allah tidak terikat kewajiban apapun dalam perbuatannya. Nah, ini kalimat yang dalam sekali. Dalam ilmu tauhid ada konsep, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, statusnya mungkin ada, mungkin tidak ada. Yang membuat ia ada adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Maka, tidak ada yang bisa membatasi Allah untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk menjadikan seorang wali bisa melakukan hal-hal luar biasa. ولا ريب أن الكرامة أمر ممكن إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته فهي جائزة بل واقعة حسب ما نطق به النص القرآني والحديث النبوي. Tidak ada keraguan bahwa karamah adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Karena kalau kita bayangkan karamah itu terjadi, tidak ada hal yang mustahil secara logika yang terpaksa harus kita terima. Maka karamah itu bukan hanya boleh, bahkan sudah terbukti terjadi, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Perhatikan cara penulis berargumen. Beliau pakai logika dulu. Karamah itu mungkin secara akal, tidak bertentangan dengan logika. Baru kemudian beliau perkuat dengan dalil nash. Ini gaya argumentasi yang sangat rapi. Akal dulu, lalu wahyu mengkonfirmasi. Sekarang penulis mulai membawa dalil-dalilnya, dan beliau mulai dari Al-Quran. Amma Al-Quran, فكقصة أهل الكهف حيث أقاموا فيه 300 سنة وازدادوا 9 أحياء بلا آفة ولا غذاء وليسوا بأنبياء بإجماع الفرق. Dalil pertama dari Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi. Mereka tinggal di dalam gua selama 309 tahun dalam keadaan hidup tanpa penyakit
tanpa makan, dan semua kelompok sepakat bahwa mereka bukan nabi. Ini poin kuncinya, walaisu bi anbiya bi ijma'il furaq. Mereka bukan nabi, dan ini disepakati oleh semua pihak. Jadi kejadian luar biasa yang mereka alami bukan mukjizat, ia adalah karamah. Dan ini ada di Al-Quran, bukan cerita dongeng. Wa qissatu Maryam haitsu hamalat bila dhakarin, wa wujida rizqu 'indaha bila sababin, wa tasaqata 'alaiha ar-rutabu min syajaratin yabisatin bila mujib. Dalil kedua, kisah Maryam. Beliau mengandung tanpa sentuhan laki-laki. Rezeki datang kepadanya tanpa sebab yang terlihat. Dan kurma yang matang berjatuhan dari pohon yang kering tanpa ada yang mengguncangnya. 3 kejadian luar biasa sekaligus pada diri Maryam. Dan Maryam bukan nabi, para ulama sepakat soal ini. Maka semua yang terjadi pada Maryam adalah karamah. Wa qissatu Asifah haitsu ahdara 'arsya Bilqis min masafatin ba'idatin fi tarfati 'ain. Dalil ketiga, kisah Asif bin Barkhia yang memindahkan singgasana Ratu Balqis dari jarak yang sangat jauh hanya dalam sekejap mata. Tarfatu 'ainin harfiah artinya sekedipan mata. Tidak ada teknologi apapun yang bisa melakukan ini. Tapi Asif melakukannya dengan izin Allah. Nah, sekarang penulis mengutip 2 pendapat tentang kisah Asif ini. Waja'al al-awwala mu'jizatan li Zakaria au irhasan li Isa. Pendapat pertama menyatakan kejadian luar biasa pada Maryam itu adalah mukjizat Zakaria atau irhas bagi Isa. Irhas, ini istilah teknis. Artinya tanda-tanda luar biasa yang muncul sebelum seseorang resmi diangkat menjadi nabi. Ibaratnya seperti trailer film, kejadian-kejadian ajaib yang jadi iklan akan datangnya seorang nabi. Dalam catatan kaki kitab ini dijelaskan, irhas adalah bukti dan pendahuluan dari sesuatu yang mengisyaratkan akan datangnya kenabian. Jadi, pendapat pertama bilang, ini bukan karamah murni, tapi berkaitan dengan kenabian Zakaria atau sebagai pertanda kenabian Isa. Wathani, mu'jizatun li Sulaiman. Pendapat kedua, itu mukjizat Nabi Sulaiman. Tapi penulis langsung mengomentari, wala yaqulu bihi munsifun, tidak ada orang yang jujur dan adil dalam berpikir yang akan menerima pendapat ini. Kenapa? Karena al-mu'jizata yajibu qarnuha bit-tahaddi wa dhuhuruha lil-qaum wa husuluha bihadratihim wa hadratin nabi liyumkina al-istidlalu. Mukjizat itu harus disertai tantangan, harus terjadi di hadapan kaum yang ditantang, dan harus terjadi di hadapan nabinya supaya bisa dijadikan bukti. Nah, kejadian Asif memindahkan singgasana itu tidak memenuhi syarat ini. Sulaiman tidak sedang menantang siapapun saat itu, dan konteksnya bukan pembuktian kenabian. Jadi logika menyebutnya mukjizat Sulaiman itu tidak kuat. Lanjut ke halaman berikutnya. Penulis memperkuat penolakan terhadap pendapat kedua. Walaysa syai'un minha kadzalika, kaifa walau kanat mu'jizatan li Zakaria la'ulima kaifiyatu huduthiha. Tidak ada satupun dari syarat-syarat itu yang terpenuhi. Bahkan kalau kita anggap itu mukjizat Zakaria, seharusnya kita bisa tahu bagaimana kejadiannya terjadi secara detail. Wa huwa muntafin liqaulihi ta'ala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Al-Imran 37. Padahal Allah berfirman, setiap kali Zakaria masuk ke mihrab menemuinya, ia mendapati makanan di sisinya. Ayat ini justru menunjukkan bahwa Zakaria sendiri tidak tahu dari mana makanan itu datang. Ia hanya mendapatinya ada di sana. Kalau itu mukjizat Zakaria, tentu Zakaria tahu prosesnya. Wali'annaha law kanat irhasan li Isa, lama 'alimat Maryamu min aina hasala dzalika. Dan kalau itu irhas bagi Isa, tentu Maryam tidak akan tahu dari mana itu berasal. Padahal ketika Zakaria bertanya, Maryam menjawab dengan yakin bahwa itu dari Allah. Ala anna al-hawaditha innama siqat li ta'zimi hali Maryam, wala dhikra fiha li Zakaria wala Isa. Yang juga perlu diperhatikan. Dalam konteks ayat-ayat itu, semua cerita tersebut disajikan untuk memuliakan dan mengagungkan Maryam sendiri, bukan untuk membicarakan Zakaria atau Isa. Ini menunjukkan bahwa kejadian itu memang berkaitan langsung dengan Maryam, dan itu adalah karamah baginya. Wa amma Sulaimanu falam tadhhar ala yadihi muqarinatan li da'wan nubuwah. Adapun kisah Asif dan Sulaiman, kejadian itu tidak muncul bersamaan dengan klaim kenabian Sulaiman. Artinya, konteks pembuktian kenabian tidak ada di sana. Maka tidak tepat menyebutnya mukjizat Sulaiman. Kesimpulan bagian ini, kisah-kisah Al-Quran yang disebutkan tadi, semuanya adalah bukti nyata adanya karamah. Bukan mukjizat, bukan kebetulan. Karamah yang nyata, yang Allah abadikan dalam kitabnya. Sekarang penulis beralih ke dalil dari hadits. Wa amma sunnatu fakahadithi Jurayj ar-rahib alladhi kallamahu at-tiflu ar-radhi' haitsu qala lahu ya ghulam man abuka ilakh kama fi as-sahihain. Dari sunnah hadits Jurayj sang rahib di mana bayi yang masih menyusu berbicara kepadanya. Sang bayi ditanya, "Wahai anak, siapa ayahmu?"
Dan bayi itu menjawab. Hadits ini ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Juraij adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Bukan nabi, tapi Allah mengizinkan seorang bayi berbicara untuk membelanya dari tuduhan palsu. Ini karamah. Penyebutan kama fis sahihain, sebagaimana dalam 2 kitab syahih. Ini bukan sekadar basa-basi. Ini menunjukkan bahwa riwayat ini memiliki derajat kesyahihan tertinggi. Bukhari dan Muslim adalah 2 kitab hadits paling otoritatif dalam Islam. Kalau sebuah hadits ada di keduanya, tidak ada alasan untuk meragukannya. Wa ka hadithi ashabil ghari alladhina intabaqat alaihimus sakhratu kama fihima aidan. Dan hadits 3 orang yang terjebak di dalam gua ketika batu besar menutup pintu gua mereka. Mereka berdoa dengan menyebut amal-amal terbaik mereka, dan batu itu bergeser sedikit demi sedikit hingga mereka bisa keluar. Ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. 3 orang biasa. Bukan nabi, tapi doa mereka dikabulkan dengan cara yang luar biasa. Itulah karamah. Wa hadithul baqarati allati humila 'alayha sahibuha aw rakibaha faltafatat ilayhi wa kallamathu wa qalat inni lam ukhlaq lihadha kama fihima aidan fahadhihi nubdhatun min adillati ahli sunnah. Dan hadits sapi yang berbicara kepada pemiliknya ketika dipaksa membawa beban atau ditunggangi. Sapi itu berbalik dan berkata, "Aku tidak diciptakan untuk ini." Ini juga ada dalam 2 kitab syahih. Inilah sebagian dari dalil-dalil ahlus sunnah. Kalimat fahadhihi nubdhatun min adillati ahli sunnah. Inilah sebagian kecil dari dalil-dalil ahlus sunnah. Menunjukkan bahwa penulis tidak sedang memaparkan semua dalil. Masih banyak lagi. Yang disebutkan ini hanyalah contoh-contoh yang paling representatif dan paling kuat. Sekarang penulis mulai menyebut pihak yang menolak karamah. Wa amma inkarul mu'tazilah wal ustadhi Abi Ishaq wal halimiyya minna lil karamati muhtajina bi umur. Adapun penolakan karamah yang dilakukan oleh Mu'tazilah, oleh Abu Ishaq al-Isfaraini, dan oleh Al-Halimi. Mereka semua menolak karamah dengan berpegang pada beberapa argumen. Perhatikan 3 nama ini. Pertama, Mu'tazilah, aliran teologi rasionalis dalam Islam yang sangat mengedepankan akal dan sering berseberangan dengan ahlus sunnah dalam berbagai isu. Kedua, Abu Ishaq al-Isfaraini. Ini disebutkan dalam catatan kaki kitab. Beliau adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Isfaraini, seorang ulama besar ahlus sunnah dalam bidang fikih dan usul. Beliau dijuluki Rukn al-Din, salah satu yang pertama mendapat gelar ahli fikih. Beliau membangun madrasah besar di Nisabur, mengajar di Khurasan dan Irak. Wafat tahun 418 Hijriah. Jadi beliau bukan dari Mu'tazilah, beliau dari kalangan ahlus sunnah sendiri. Ini menarik. Berarti penolakan karamah tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari sebagian ulama dalam. Ketiga, Al-Halimi, dalam catatan kaki disebutkan, beliau adalah Al-Husain bin Al-Hasan bin Muhammad Al-Bukhari Al-Jurjani, Abu Abdillah. Seorang hakim, faqih syafi', ketua ahli hadits di daerah Mawara An-Nahr. Lahir dan wafat di Jurjan. Punya kitab terkenal, Al-Minhaj fi Syu'ab Al-Iman. Penulis menyebutkan kata minna, dari kalangan kami. Ini menunjukkan bahwa Abu Ishaq dan Al-Halimi adalah bagian dari ahlus sunnah juga, bukan dari Mu'tazilah. Ini kejujuran ilmiah yang luar biasa dari penulis. Beliau tidak menyembunyikan fakta bahwa ada ulama dalam lingkaran ahlus sunnah yang juga menolak karamah. Argumen-argumen mereka akan dibahas di bagian selanjutnya. Oke, kita sudah sampai di titik yang sangat penting. Mari kita rangkum apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ada yang tanya, tadi ngomongin apa sih? Jawabannya simple. Kita belajar definisi karamah. Kejadian luar biasa di tangan wali yang taat kepada Allah, bukan klaim Nabi. Kita belajar bahwa karamah itu bukan hanya mungkin secara akal, tapi sudah terbukti nyata. Ada di Al-Quran lewat kisah Ashabul Kahfi, Maryam, dan Asif. Ada di hadits lewat kisah Juraij, Ashabul Ghar, dan sapi yang berbicara. Dan kita juga baru tahu bahwa ada pihak-pihak yang menolak karamah, termasuk sebagian ulama ahlus sunnah sendiri, dengan argumen-argumen tertentu yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya, kita akan masuk ke bagian yang seru. Apa saja argumen mereka yang menolak karamah dan bagaimana penulis kitab ini membantahnya satu persatu. 1 poin saja bocoran. Argumen mereka sebenarnya kelihatan masuk akal di permukaan, tapi ternyata ada lubang besar di dalamnya. Kita akan lihat bersama. Wallahu a'lam bish syawab.